Nah, tentu saja stop dan tidak stop ini sangat tidak menarik bagi kami ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perjelas adalah temuan-temuan yang kurang relevan dan itu bisa mengkonstruksi jauh lebih baik. Yang KPAI itu Pak rekomendasinya Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? KPAID sangat mendukung sekali program ini. berarti tidak bertentangan ya Pak? Tidak Kalau bertentangan. daerah lain kayaknya menolak. Enggak, justru KPAI Kok beda ya teman-teman ya, KPAI daerah kok beda ya. Malahan ini dari KPAI daerah Cirebon itu malah setuju sekali, malah ini setuju dan merekomendasikan ini loh. Apa ya, apa karena KPAI daerah ini turun ke bawah akhirnya tahu kondisi lapangan atau gimana nih, menurut teman-teman gimana coba ya. Tapi ini loh, kalau orang yang turun ke bawah ini ya kayak gini akan tahu kondisinya bagaimana, harusnya bagaimana. Cirebon sangat mendukung, Sangat mendukung ya. sekali dengan program ini. Karena apa? Karena memang anak-anak ini kan mungkin mereka, mohon maaf, yang menolak di luar karena tidak paham tentang bagaimana kenakalan anak-anak, tentang bagaimana cara mengatasi Tidak paham kenakalan mungkin. pada anak. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita menenggak ciu, ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer, ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Nah, ini adalah awal pidato Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau berpidato seperti ini kayak paham banget deh. Ini pidatonya Kang Deddy Mulyadi itu ya, realita di kalangan umum, realita di kalangan menengah ke bawah. Memang benar adanya seperti itu. Nah, yang dimaksud itu kita itu siapa sih? Atau kita itu orang tua, atau kita itu pejabat? Kalau memang yang dikatakan kita itu maksudnya pejabat, maka Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang mengawali, atau orang yang miwiti kata bahasa Jawa, orang yang mengawali pergerakan untuk membangun, memperbaiki anak-anak muda. Nah, kenapa Kang Deddy bisa berpidato seperti itu? Saya yakin sekali Kang Deddy ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa materi, tapi Kang Deddy sudah turun dan sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Coba kita teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi bercerita seperti itu nyata atau tidak di kehidupan masyarakat? Teman-teman sudah tahulah, ini suatu bukan rahasia, ini suatu hal konsumsi publik ini. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapangan-lapangan bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain, mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong, bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap.
digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka Jadi memang benar sekali ya. Di Indonesia itu ya biasanya cuman analisis, kajian, anggaran, analisis, kajian, anggaran. Nah, ini bukan masalah analisisnya. Analisis itu bagus, kajian itu bagus. Tindakannya kemana gitu loh. Iya gak? Teman-teman setuju nggak? Katakan Deddy Mulyadi itu setuju nggak dengan kata-kata Deddy Mulyadi? Orang kita itu seringnya analisis, kajian, nggak tahu deh kapan tindakannya. sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Nah, negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software, dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan 1 tahun. Saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat seluruh. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya gebrakan awal saja ya, tapi memang benar nih ya, Kang Deddy Mulyadi memang benar nih,
karena apa ya? Karena Kang Deddy Mulyadi itu bukan sekarang membawa ke barang militer habis itu udah dibiarin, enggak. Ini 1 tahun loh ya. Pendidikan anak 1 tahun di barak militer atau dilatih kedisiplinan itu akan menjadi kebiasaan. Saya lihat orang Cina itu disiplinnya tiada banding. Saya pernah ikut orang Cina nih selama beberapa tahun, dan itu benar-benar kedisiplinan itu nempel loh. Nah ini apalagi Kang Deddy Mulyadi ya, membawa anak-anak ke barak militer selama 1 tahun, saya yakin pasti nempel tuh kebiasaan-kebiasaan yang ada di Korps TNI itu pasti nempel. Jadi jangan anggap remeh ini loh ya. Pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, keren. pulang dapat bonus, gratis lagi. Betul. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Keren Kang Deddy. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Ya, lebih baik ladang gini. Lebih baik ladang konten daripada ladang korupsi, serius. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Nah, ngeruk duit rakyat lagi, aduh ditambahin Kang Deddy ngeruk duit rakyat, udah gitu aja. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh Itu kan sama aja pakai uang ya kan. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Ah, ini pendapat coba warga Jabar nih, bagaimana nih selama 100 hari apakah ada kemajuan di Jawa Barat? Pastinya yang saya lihat ada, kan. Ini juga dipertanyakan nih, 30 hari saja sudah menjabat sudah kepanasan, apalagi 5 tahun nih harus menahan sakit hati selama 5 tahun. Ini maksudnya apa sih ya? Yang kepanasan itu siapa sebenarnya? Ini kan program rakyat semuanya gembira, kok ada yang kepanasan? Lucu kan ini. Kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Ya.
Terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Wah, ini kalau kayak gini, aduh, kasihan banget kalau kayak gini nih ya. Kalau kayak gini itu ruang lingkup para korupsi itu terbatas. Apakah ini yang disebut Kang Deddy kepanasan? Soalnya anggaran itu ya, anggaran yang tidak penting dihilangkan untuk menjadi suatu kepentingan publik, kesehatan dan infrastruktur dan lainnya lah, intinya untuk kepentingan masyarakat umum dan diawasi oleh KPK. Lah, siapa sih yang gak kepanas? Ini kalau ada KPK, kalau diawasi KPK ya, ini otomatis ya akan selalu diawasi, diikuti, diawasi itu. Ini kalau mau ngambil ini susah bro, orang diawasi terus ya, pantas ini Kang Deddy bilang kepanasan nih. Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demur mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan ini termasuk program siswa ke Barat itu Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan. Ini setuju nih. Yang memang benar yang dibutuhkan itu bukan jalan-jalan, tapi jalan raya. Nih, jalan raya itu bagus ya, keren, halus. Itu masyarakat akan merasa menikmati manfaat loh. Iya, bener gak sih? Nah, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif, tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. Oke ya, kita sudah tahu nih. Semoga lah ya masyarakat Jabar ya semakin maju, semakin keren ya. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini membuat peraturan, membuat program itu bukan semena-mena untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi menjadi naik pamornya, tetapi benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dan keinginan Kang Deddy adalah rakyat itu menerima, benar-benar menikmati tentang kekayaan alam Indonesia ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi ini
terus membangun Jawa Barat semakin maju dengan pesat, dan semoga juga ya kita doakan lah ya Kang Deddy Mulyadi itu sehat selalu ya, dan warga Jabar itu menjaga Kang Deddy Mulyadi dan mendoakan. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini memang kata orang-orang itu titisan Prabu Siliwangi. Karena apa ya? Karena Kang Deddy ini benar-benar tidak takut dengan siapapun. Kalau Kang Deddy itu benar ya pokoknya dijalankan, meskipun banyak intervensi, banyak yang mengganjal, tapi ini bukan suatu halangan buat Kang Deddy ya. Yang tadi dikatakan oleh Kang Deddy itu mengatakan bahwa kalau ingin merubah Indonesia harus siap mental apa? Mental para penyinyir. Nah itu ya. Terima kasih sudah menonton ya. Ini sedikit kilas dari Kang Deddy Mulyadi, agar kita semua tahu Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa sih gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar tentang Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.